Selamat datang di Gerbang Malam. Di sini, setiap kisah punya pintunya sendiri. Dan malam ini, kita akan buka pintu menuju legenda yang gak seharusnya dilihat. Cerita ini berasal dari zaman Edo, saat samurai masih berjalan di jalan batu, dan rumah-rumah kayu diterangi cahaya lentera. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita bernama Ayame, yang merupakan istri seorang samurai muda. Kecantikannya membuat banyak orang terpesona dan membuatnya sombong. Diam-diam, Ayame mempermainkan hati pria lain di belakang suaminya, alias dia suka berselingkuh. Tapi suatu malam, saat hujan deras dan petir menyambar, sang samurai pulang tanpa pemberitahuan. Ia masuk rumah tanpa suara dan menemukan Ayame bersama laki-laki lain. Ayame ketakutan, dia menangis dan memohon ampun. "Aku minta maaf, tolong ampuni aku." Tapi samurai itu hanya berbisik pelan, "Kalau kau begitu cantik, aku pastikan semua orang bisa melihat senyummu selamanya." Dengan pedang pendeknya, ia membelah mulut Ayame dari pipi kiri sampai ke pipi kanan. Ayame diusir keluar rumah dalam keadaan berdarah. Ia berjalan di bawah hujan malam, ia menutupi wajah dengan kain kimono dan mencari pertolongan. Tapi setiap orang yang melihatnya menjerit ketakutan. Akhirnya, ia meninggal sendirian dalam rasa malu dan kebencian yang gak terhingga. Rohnya gak pernah tenang, ia berubah menjadi Onryo, yaitu roh dendam. Keesokan harinya, warga menemukan jejak darah di sepanjang jalan, dan sejak malam itu, mereka mulai mendengar suara perempuan dari luar rumah. "Watashi kirei? Apakah aku cantik?" Siapapun yang menjawab akan ditemukan dengan wajah tersenyum aneh, senyum yang gak bisa dijelaskan. Suatu malam, seorang biksu mencoba menyucikan tempat itu. Ia membawa dupa dan lonceng kecil, tapi tiba-tiba angin berhenti, suara burung hilang, dan dari balik pepohonan muncul sosok wanita berkimono lusuh. Wajahnya tertutup kain merah. Dengan suara serak ia bertanya, "Apakah aku cantik?" Biksu itu terdiam. Ia berusaha membaca doa, namun sebelum selesai, kain merah itu melayang, dan tampaklah senyum yang mengerikan yang terbelah ke ujung telinga. 2 hari kemudian, tubuh sang biksu ditemukan. Mulutnya tertarik lebar, seolah dipaksa untuk tersenyum. Tahun demi tahun berlalu, zaman berubah, tapi suara itu nggak pernah benar-benar hilang. Orang-orang Jepang menyebutnya Kuchi Sakiona, yaitu wanita bermulut robek. Dari kimono merah menjadi masker bedak putih, kutukan itu berubah bentuk. Konon, roh Ayame masih mencari orang yang mau bilang dia cantik tanpa merasa takut. Kebanyakan laporan datang dari Hashima, pinggiran kota Gifu yang sepi di malam hari. Beberapa saksi bilang, kadang dia muncul di dekat sekolah, kadang di gang belakang toko tua, dan yang paling aneh, semua terjadi antara jam 8 sampai jam 10 malam. Korban pertama adalah seorang siswa SD. Ia pulang sendirian karena ibunya harus bekerja lembur. Katanya, ada wanita memakai masker bedah berdiri di bawah lampu jalan, membawa sesuatu di tangannya. Wanita itu bertanya pelan, "Watashi kirei?" Anak itu kaget, tapi dia mengangguk. Wanita itu tersenyum di balik masker. Ia membuka maskernya perlahan. "Kalau sekarang..." Dan di balik masker itu, senyum mengerikan terbuka dari telinga ke telinga. Gigi tajamnya berkilat seperti pecahan kaca. Anak itu menjerit histeris. Dan keesokan harinya, anak itu ditemukan pingsan di dekat sungai. Dan di sampingnya, ada masker putih dan bekas luka kecil di pipinya. Katanya, wanita itu coba membagi senyum. Bertahun-tahun kemudian, seorang supir malam melapor ke polisi. Kamera mobilnya merekam sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, tepat jam 9 malam. Awalnya hanya bayangan samar, lalu terlihat jelas wanita itu mendekat perlahan, rambut panjang dan memakai masker putih, dan di tangannya ada gunting besar. Rekaman itu hanya berisi satu kalimat, "Watashi kirei?" Pria itu bilang tubuhnya terasa kaku. Ia injak gas, tapi mobilnya mati mendadak. Setelah itu, video bergetar dan berhenti. Mobilnya ditemukan 2 jam kemudian, pintu terbuka dan kursi pengemudi kosong. Di Gifu, masih ada orang yang bersumpah melihat wanita bermasker di jalan sepi. Tahun lalu, seorang guru bernama Mori hilang saat pulang dari acara sekolah.
Pesan terakhir di ponselnya hanya satu. Ada seseorang di belakangku, sepertinya dia seorang wanita. Polisi menemukan ponselnya di jalan, layarnya retak, dan di video terakhirnya terdengar suara lembut berbisik. Sekarang bagaimana menurutmu? Lalu layar gelap. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, di pantulan jendela belakang terlihat wajah perempuan bermasker dengan senyum yang terlalu lebar untuk manusia biasa. Malam ini, kalau kamu pulang sendirian dan mendengar suara lembut bertanya dari belakang, "Watashi kirei?" Jangan jawab apapun, karena kalau kamu menjawab, senyum itu mungkin akan jadi milikmu. Sekian cerita hari ini, ikuti terus channel Gerbang Malam karena masih banyak cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bye!